Sekarang Desi, silakan Desi. Desi hadir? Hadir Bapak izin. Silakan Des, baca. Oke Kalian kalau baik. kalau mau mengeluarkan video silakan. Oke baik izin ya Bapak. Tapi sebelumnya ini teh materi yang aku bikin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bapak untuk kesempatannya. Sini saya akan membacakan mengenai tugas merangkum mata kuliah filsafat hukum dengan judul Pendekatan Filsafat Hukum dan Karakteristik Filsafat Hukum dengan tema transformasi pendekatan filsafat hukum dalam membangun kesadaran yuridis yang kritis. Yang pertama, saya akan bacakan dulu pendahuluannya. Filsafat hukum tidak hanya menjadi pondasi konseptual bagi ilmu hukum, tetapi juga berperan penting dalam membangun kesadaran yuridis yang kritis di tengah dinamika masyarakat modern. Seiring perkembangan zaman, pendekatan-pendekatan filsafat hukum telah menjadi transformasi dari pendekatan klasik yang bersifat normatif dan transendental menuju pendekatan modern yang rasional dan pragmatis, hingga pendekatan kontemporer yang konseptual dan reflektif terhadap realitas global. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap berbagai pendekatan filsafat hukum menjadi penting sebagai alat analisis untuk mengkaji hukum secara lebih dalam, kritis, dan menyeluruh. Yang pertama, pengertian pendekatan filsafat hukum. Pendekatan filsafat hukum adalah kerangka pikir konseptual yang digunakan untuk memahami hakikat hukum, pembentukannya, penerapannya, serta tujuannya dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menggali aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum, serta berupaya menjawab pertanyaan mendasar seperti apa itu hukum, dari mana hukum bersumber, dan bagaimana hukum seharusnya ditegakkan. Menurut Kutsumanaja 2003. Dua jenis-jenis pendekatan dalam filsafat hukum. A. Pendekatan empiris. Pendekatan ini memandang hukum sebagai gejala sosial yang harus ditelaah melalui observasi dan data empiris. Tokoh seperti Ross Schoeffer dan Lawrence Kliensmann menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya dari teks, tetapi dari bagaimana ia berfungsi dalam masyarakat. Dalam kurung Font Social Control Law 1942. Ciri-cirinya yang pertama ada bebas nilai, berbasis realitas sosial, mengutamakan efektivitas hukum. B. Kontribusi, yaitu mendorong reformasi hukum berbasis kebutuhan nyata masyarakat. B. Pendekatan idealisme, yaitu pendekatan ini berakar dari filsafat Plato, menegaskan bahwa hukum yang ideal adalah manifestasi ide moral luhur, mencerminkan keadilan universal dan bersifat abadi. Hukum harus membimbing masyarakat menuju kebajikan, harmoni, dan keadilan, serta selalu berakar pada pengetahuan dan etika yang tinggi. Hukum yang baik menurut Plato adalah hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik dan memperbaiki masyarakat sesuai nilai-nilai moral tertinggi yang menilai bahwa hukum merupakan manifestasi dari ide-ide moral yang luhur. Hukum ideal harus mencerminkan nilai keadilan universal dan bersifat abadi. Ciri-cirinya berfokus pada nilai dan tujuan ideal hukum. Kontribusinya memberikan dasar etis dan spiritual bagi pembentukan hukum. C. Pendekatan humanisme. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum. Humanisme menekankan pentingnya perlindungan martabat dan kebebasan individu serta tanggung jawab sosial. Tokoh Erasmus Piccodella Mirandola dan dalam konteks kontemporer yaitu Amartya Sen memperkuat pendekatan hukum berbasis HAM dan partisipasi. D. Pendekatan realisme. Pendekatan realisme berkembang di Amerika abad ke-20, menekankan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim, bukan hanya apa yang tertulis. Menurut Oliver Holmes dan Jerome Fang menyatakan bahwa prediksi terhadap putusan hakim lebih menggambarkan hukum yang nyata. Pendekatan realisme hukum Amerika yang dipelopori oleh Oliver Holmes dan Jerome Frank menegaskan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim dalam praktik, bukan hanya apa yang tertulis dalam undang-undang.
Prediksi terhadap putusan hakim menjadi sentral dalam memahami hukum yang nyata, karena hukum dipandang sebagai hasil dari pengalaman empiris, nilai sosial, dan dinamika psikologis hakim, bukan sekadar logika atau aturan formal. Ciri-ciri berfokus pada praktik, putusan, dan faktor sosiologis dalam hukum. 3. Karakteristik utama filsafat hukum menurut Gustav Rothbruch dan H.L. Ahart. Filsafat hukum memiliki beberapa ciri pokok. Yang pertama, ada reflektif dan kritis, yaitu meninjau asumsi-asumsi dasar hukum. Yang kedua, ada normatif, yaitu mengevaluasi hukum dari sudut keadilan dan moralitas. 3. Metodologis, yaitu membuka kemungkinan pendekatan interdisipliner. 4. Dialeksis, yaitu membuka ruang diskusi antara teori dan praktek hukum. 5. Humanistik, yaitu bertolak dari untuk kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir ada relevansi pendekatan filsafat hukum dalam masyarakat kontemporer. Transformasi pendekatan filsafat hukum memberikan dampak langsung pada kesadaran yuridis masyarakat. Beberapa bentuk berkontribusinya antara lain yang pertama itu empirisme mendorong regulasi berbasis kebutuhan sosial. Yang kedua, idealisme memperkuat dasar moral dan legitimasi hukum. Yang tiga, humanisme menjadi fondasi bagi perkembangan hukum HAM. Yang terakhir yaitu realisme menjadi putusan hakim sebagai alat evaluasi sistem peradilan. Dalam konteks globalisasi, seperti dikemukakan oleh Anthony Giddens dan Jan Art Solte, pendekatan hukum kini ditantang untuk lebih terbuka terhadap nilai-nilai lintas budaya dan supraterioritas hukum internasional. Hal ini menuntut kesadaran yuridis dan lebih legislatif, inklusif, dan transformatif. Yang terakhir ada penutup. Pendekatan-pendekatan dalam filsafat hukum bukan sekedar hanya wacana teoretik, melainkan instrumen penting dalam membentuk cara pandang kita kritis terhadap hukum. Transformasi dari pendekatan klasik ke pendekatan modern dan kontemporer menunjukkan bahwa hukum harus terus dikaji secara kritis agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, kesadaran yuridis yang kritis harus dibangun melalui pemahaman filosofis yang mendalam atas hukum, tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai refleksi nilai budaya dan keadilan sosial. Izin Bapak yang aku kerjain hanya segitu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Desi itu mengambil teori dari beberapa tokoh besar, pasti benar. Seharusnya sekali-sekali mahasiswa itu harus berani ya. Misal ya, saya catat tadi. Bagaimana membangun berpikir logis. Misal, bagaimana memahami pasal dengan ditalar secara intelektual tentang makna daripada pasal itu sendiri. Boleh melakukan pendekatan tokoh. Jadi kalau kita bacakan saja ya sama saja dengan kita membacakan pendapat. Tadi tenor, lidah, jadi itu terobosannya sudah mulai berani ya. Sudah mulai berani. Jadi seperti yang kukatakan di dalam tugas kajian pengantar filsafat hukum itu, jangan kita langsung mengambil teori pendekatan tokoh tanpa kita memiliki dasar kajian kita. Jadi untuk selanjutnya dari judul, apa yang diberikan judul, berani melakukan kajian dalam pendekatan tokoh-tokoh filsafat. Jadi jangan kita membuat judul langsung kita ambil aja beberapa pemikiran tokoh filsuf. Jadi tidak ketemu gitu. Jadi harus seperti Nur, Lidah, ya
sama Teddy. Nah itu keren itu, gitu. Namun prinsipnya Desi tadi benar semua, tidak ada yang salah sih. Yang saya penasaran tadi, apa sih kajiannya terhadap filsafat hukum ini? Begitu. Ferry, silakan Ferry. Ferry ini hadir ya, apa tidak ya? Dia standby terus. Marlan, Hadir Pak. Marlan silakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Izinkan saya membaca. Saya ambil judul Pendekatan Filsafat Hukum dan Nilai Dasarnya sebagai Arah Pemikiran Hukum yang Berkeadilan. Malah Pendahuluan. bacanya santai aja. Ulang Siap coba. Pak. Ulang. Baik Pak. Judulnya Pendekatan Filsafat Hukum dan Nilai Dasarnya sebagai Arah Pemikiran yang Berkeadilan. Pendahuluan. Dalam perannya sebagai instrumen sosial, hukum tidak semata-mata bertugas menetapkan aturan dan mengendalikan perilaku warga negara, melainkan juga mengandung dan mencerminkan nilai-nilai luhur yang tumbuh serta berkembang di dalam satu masyarakat. Hukum bukan hanya struktur normatif yang mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga manifestasi dari ide-ide keadilan, moralitas, dan kebudayaan. Oleh karena itu, memahami hukum secara utuh memerlukan pendekatan yang melampaui pembacaan terhadap teks hukum dan aspek teknik semata. Studi hukum yang hanya berfokus pada aspek formal, prosedural, atau legislatif seringkali gagal menjawab persoalan keadilan yang bersifat substantif. Untuk itu dibutuhkan pendekatan filsafat hukum, sebuah pendekatan yang berusaha menggali dasar-dasar eksistensial dan rasional dari hukum. Pendekatan ini tidak hanya mempertanyakan bagaimana hukum dibuat atau dijalankan, tetapi juga mengapa hukum harus ada, siapa yang diuntungkan, dan nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung oleh hukum. Dengan demikian, filsafat hukum memperluas cakrawala berpikir hukum ke arah yang lebih reflektif dan fundamental. Berbagai pendekatan dalam filsafat hukum membuka jalan bagi pemahaman hukum yang bersifat lebih menyeluruh dan manusiawi. Pendekatan-pendekatan ini membawa perspektif kritis terhadap sistem hukum yang ada, sehingga mendorong kita untuk tidak menerima hukum secara dogmatis, melainkan menilainya berdasarkan pertimbangan etis, logis, dan sosial. Hukum dalam konteks ini dilihat sebagai instrumen etika dan kebudayaan yang berakar pada pengalaman serta nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya sebagai alat penegakan kekuasaan. Ini bertujuan untuk membahas secara sistematis pendekatan-pendekatan utama dalam filsafat, hukum yang digunakan dalam kajian teoritis maupun praktis hukum. Selain itu, ini juga akan menguraikan karakteristik esensial filsafat hukum yang menjadikan sebagai dasar berpikir yang penting dalam pembangunan hukum yang adil, rasional, dan kontekstual. Dengan memahami pendekatan dan karakteristik tersebut, diharapkan dapat mengembangkan cara pandang hukum yang lebih kritis dan bernilai filosofis. Isi rangkuman. Yang pertama itu pengertian pendekatan filsafat hukum. Pendekatan filsafat hukum adalah suatu cara berpikir ilmiah yang digunakan untuk menelusuri, memahami, dan menganalisis hakikat hukum secara mendalam melalui sudut pandang filsafat. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada apa yang tampak secara formal dalam sistem hukum, melainkan berusaha mengupas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menyertai keberadaan hukum itu sendiri. Berbeda dengan pendekatan dogmatis atau normatif yang sekedar berpegang pada bunyi pasal dan aturan tertulis. Pendekatan filosofis justru mengarah pada penelusuran makna terdalam dari hukum. Ia tidak hanya membahas apa hukum itu menurut aturan positif, tetapi juga mengapa dan bagaimana hukum harus hadir dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan para pemikir hukum tidak hanya menghafal norma, melainkan melalui relevansi dan rasionalitas norma tersebut terhadap nilai-nilai yang berlaku secara universal maupun lokal. Dalam pendekatan filsafat hukum, terdapat 3 aspek utama yang dijadikan titik telah utama, yaitu aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
Aspek ontologis berkaitan dengan keberadaan dan sifat dasar hukum. Apakah hukum itu buatan manusia atau sesuatu yang bersifat alamiah? Sementara itu, aspek epistemologis menyangkut bagaimana hukum dapat diketahui, dipahami, dan dijelaskan melalui logika dan nalar. Sedangkan aspek aksiologis menelah nilai-nilai apa yang mendasari hukum, seperti keadilan, moralitas, dan kebenaran, yang semuanya merupakan bagian integral dari filsafat hukum. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut, pendekatan filsafat hukum memberi ruang refleksi yang luas untuk mengkaji hukum secara holistik. Hukum tidak lagi dilihat sebagai perangkat formal semata, melainkan sebagai bagian yang berkonstruksi sosial, budaya, dan moral yang harus selalu diuji berdasarkan logika akal sehat dan pertimbangan etis. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam membentuk pemahaman hukum yang kritis, rasional, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, atau Raharjo 2006. 2. Jenis-jenis pendekatan filsafat hukum. A. Empirisme hukum. Salah satu pendekatan yang cukup berpengaruh dalam filsafat hukum adalah empirisisme hukum, yang menitik beratkan pada observasi nyata dan pengalaman sosial sebagai dasar dalam memahami serta menilai keberlakuan hukum. Pendekatan ini menolak anggapan bahwa hukum dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui analisis logika, normatif, atau melalui perumusan teoritis yang abstrak. Sebaliknya, hukum harus dikaji dari bagaimana ia bekerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, dan bagaimana masyarakat meresponnya. Tokoh utama yang mengembangkan pendekatan ini adalah Resco Pound, seorang ahli hukum Amerika yang memperkenalkan istilah sociological jurisprudence atau jurisprudensi sosiologis. Menurut Pound, hukum bukanlah sistem yang berdiri sendiri secara tertutup, melainkan suatu lembaga sosial yang memiliki fungsi yang merekayasa dan menyesuaikan struktur sosial demi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial atau law is a tool of social engineering yang harus senantiasa disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang harus berubah. Pound 1922. Melalui pendekatan empiris, analisis terhadap hukum tidak berhenti pada teks peraturan perundang-undangan, melainkan melibatkan penelitian terhadap perilaku aparat penegak hukum, pola interaksi sosial yang dipengaruhi hukum, serta efektivitas hukum dalam mengatur ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat penting dalam menjembatani teori dan praktik hukum, serta mendorong pembentukan hukum yang responsif terhadap realitas sosial yang konkret. Pendekatan empirisme juga relevan dalam kajian reformasi hukum, terutama saat hukum formal tidak lagi mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat yang luas. B. Idealisme hukum. Pendekatan idealisme dalam filsafat hukum memandang bahwa hukum tidak sekadar kumpulan aturan formal, melainkan merupakan representasi dari gagasan-gagasan moral yang bersifat universal dan abadi. Dalam kerangka ini, hukum diposisikan sebagai pantulan dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kesempurnaan moral yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, hukum dianggap memiliki landasan filosofis yang melampaui kepentingan sesaat atau interpretasi subjektif. Salah satu tokoh sentral dari pendekatan ini adalah Plato, filsuf Yunani kuno yang meyakini bahwa dunia ideal dan ide adalah sumber dari segala realitas, termasuk hukum. Dalam karya terkenalnya De Republik, Plato menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menggambarkan nilai-nilai keadilan yang tetap, tidak berubah, dan bersumber dari
kebenaran hakiki. Hukum sejati menurutnya harus mengarahkan manusia pada kehidupan yang adil dan tertib secara moral, bukan hanya tertib secara positif. Dari sudut pandang idealisme, hukum bersifat normatif karena dibangun di atas akal budi atau rasio dan kesadaran etis manusia. Tujuan utama dari hukum ideal adalah menciptakan tatanan sosial yang sesuai dengan prinsip moral tertinggi, bukan semata-mata menegakkan perintah negara atau kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat menekankan pentingnya integritas, kebijaksanaan, dan pertimbangan etis dalam setiap proses pembentukan maupun penegakan hukum. C. Humanisme hukum. Pendekatan humanisme dalam filsafat hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum sejatinya dibuat untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam perspektif ini, hukum tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat kekuasaan yang membatasi, melainkan harus menjadi sarana untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan utama dari hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap individu diperlukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi asas dasar apapun. Lebih jauh, pendekatan humanistik menekankan bahwa hukum harus melindungi hak-hak fundamental setiap manusia, seperti kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Prinsip ini menolak segala bentuk penyalahgunaan hukum yang menindas atau meminggirkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam tataran normatif, hukum dituntut agar mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan manusia, bukan hanya keabsahan formal norma hukum. Dengan demikian, ketika hukum kehilangan kepekaan setiap nilai-nilai kemanusiaan, ia juga kehilangan legitimasi moralnya. Hukum yang menindas, diskriminatif, atau membiarkan ketidakadilan terjadi bukanlah hukum yang sah secara etis. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar seperti hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keadilan distributif harus menjadi fondasi utama dalam perumusan dan penegakan hukum dalam pendekatan humanistik ini. D. Realisme. Pendekatan realisme dalam filsafat hukum berfokus pada bagaimana hukum bekerja secara nyata di lapangan. Ia tidak menitik beratkan pada isi normatif atau teks hukum semata, melainkan mengamati bagaimana hukum dijalankan oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan institusi peradilan secara keseluruhan. Dalam hal ini, hukum dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara aturan tertulis dan dinamika praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Realisme hukum lahir sebagai kritik terhadap pendekatan idealistik yang terlalu teoritis dan cenderung mengabaikan kondisi faktual dalam sistem hukum. Menurut pendekatan ini, keadilan tidak bisa hanya dicapai lewat pemahaman doktrinal yang kaku, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana hukum berfungsi secara konkret. Oleh karena itu, realisme hukum lebih menghargai observasi empiris dan pengalaman aktual dalam menilai efektivitas sistem hukum. Nilai-nilai utama pendekatan ini mencakup kepastian hukum, kepraktisan dalam penerapan hukum, serta efektivitas aturan dalam menyelesaikan persoalan hukum nyata. Realisme menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat dilaksanakan dengan konsisten, memberikan kejelasan, dan mampu merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Hukum tidak boleh terputus dari kenyataan sosial, sebab disitulah ia memperoleh makna dan legalitas. Ketiga, karakteristik filsafat hukum. Bersifat reflektif dan kritis. Salah satu ciri mendasar dari pendekatan filsafat hukum adalah sifatnya yang reflektif, yaitu kecenderungan untuk merenungkan secara mendalam hakikat, tujuan, dan landasan moral dari hukum itu sendiri. Pendekatan ini tidak sekedar memahami hukum sebagai kumpulan aturan yang wajib ditaati, tetapi berusaha
menelusuri alasan filosofis dan historis di balik pembentukan norma-norma hukum tersebut. Ia mempertanyakan mengapa suatu norma dianggap sah, adil, atau pantas untuk dijalankan dalam masyarakat tertentu. Sifat kritis dalam pendekatan ini menuntun kita untuk tidak menerima keberadaan hukum secara dogmatis. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang absolut atau final, tetapi sebagai konstruksi sosial yang terbuka terhadap penilaian dan perubahan. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk mengkritisi hukum yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, atau moralitas publik, serta mendorong pembaruan hukum agar lebih manusiawi dan relevan dengan konteks zaman. Melalui proses refleksi dan kritik inilah pendekatan filsafat hukum membantu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial. Ini juga memberi ruang bagi pemikiran yang dinamis, terbuka terhadap dialog antara nilai, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan begitu, hukum tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan terus berkembang sebagai instrumen keadilan yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Mencari dasar filosofis hukum. Salah satu tujuan utama dalam pendekatan filsafat hukum adalah upaya menggali fondasi atau dasar pemikiran yang mendasari eksistensi hukum. Pendekatan ini tidak berhenti pada pertanyaan apa itu hukum dalam arti divisional atau deskriptif, tetapi lebih lanjut bertanya mengapa hukum diperlukan dan apa alasan moral atau rasional di balik keberadaannya. Pendekatan semacam ini membuka ruang untuk menganalisis hukum secara lebih mendalam sebagai fenomena yang memiliki akar dalam filsafat, etika, dan nilai-nilai kehidupan bersama. Filsafat hukum tidak hanya tertarik pada bagaimana hukum diformulasikan atau ditegakkan, tetapi juga pada justifikasi intelektual dari norma-norma hukum yang ada. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah hukum yang berlaku adil, apakah hukum tersebut sesuai dengan nilai kemanusiaan, atau apakah hukum hanya mencerminkan kepentingan kekuasaan, menjadi bagian penting dari pencarian dasar filosofis hukum. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menyingkap relasi antara hukum dan nilai-nilai yang lebih tinggi seperti keadilan, kebenaran, dan kebebasan. Melalui pendekatan yang mendalam ini, hukum diposisikan tidak hanya sebagai alat regulasi, tetapi sebagai produk dari perenungan rasional dan refleksi moral atas kehidupan sosial. Dasar filosofis merupakan arah dan legitimasi bagi hukum agar ia tidak kehilangan orientasinya sebagai penjaga keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, menggali nilai keadilan, kebenaran, dan tujuan hukum. Pendekatan filsafat hukum menempatkan nilai-nilai sebagai inti dari pemahaman hukum, bukan hanya melihatnya sebagai aturan formal atau tata cara prosedural. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat mekanisme yang harus ditaati, melainkan sebagai sistem yang harus mencerminkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kebenaran, dan tujuan moral yang ingin dicapai. Dengan demikian, pendekatan ini mendorong kita untuk melihat hukum secara substantif, bukan hanya formal. Lebih dari itu, nilai keadilan dipahami bukan dalam arti sempit sebagai perlakuan yang sama, tetapi sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Nilai kebenaran juga menjadi penting agar hukum tidak digunakan untuk menutupi kesalahan atau melanggengkan ketidakadilan. Pendekatan ini berupaya menggali makna terdalam dari hukum, termasuk pertanyaan seperti untuk siapa hukum dibuat, dan apa hukum ini mewakili kepentingan masyarakat secara seluruh. Oleh karena itu, dalam filsafat hukum, proses hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai nilai-nilai yang lebih tinggi, bukan tujuan akhir itu sendiri. Hukum harus mampu mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, jujur, dan beradab.
Ketika hukum ketika hukum hanya dijalankan sebagai prosedur tanpa memperhatikan substansinya, maka ia kehilangan jiwa dan makna utamanya sebagai alat untuk mewujudkan kebaikan bersama. Selanjutnya, beri orientasi pada pertanyaan mendasar tentang hukum. Pendekatan filsafat hukum memiliki kecenderungan untuk menyelami persoalan-persoalan fundamental yang melandasi keberadaan hukum. Ia tidak berhenti pada aspek teknis dan operasional belaka, melainkan menggali pertanyaan-pertanyaan esensial yang menjadi jantung dari konsep hukum itu sendiri. Misalnya, apa makna keadilan dalam konteks sosial tertentu? Atau mengapa manusia membutuhkan hukum dalam hidup bersama. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai objek refleksi filosofis yang harus dipertanyakan dan dikaji secara mendalam. Salah satu bentuk konkret dari orientasi tersebut adalah perhatian terhadap hubungan hukum dengan norma moral. Apakah semua hukum yang sah secara legal juga adil secara moral? Atau bagaimana jika suatu norma hukum bertentangan dengan prinsip etika universal? Selain itu, pendekatan ini juga menelahkan keterkaitan antara hukum dan kekuasaan, yakni bagaimana kekuasaan membentuk hukum, serta bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan yang berlebihan. Tak kalah penting, pendekatan ini turut mengkritisi sejauh mana hukum mampu menjamin kebebasan individu dalam suatu negara hukum. Keempat, relevansi dan manfaat pendekatan filsafat praktik hukum. Pendekatan filsafat hukum sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks dan kontemporer. Misalnya, dalam isu hukum pidana, pendekatan humanisme mendorong pentingnya restoratif justice daripada hanya restitutif justice. Kedua, dalam hukum tata negara, pendekatan idealisme dan keadilan substansi penting untuk menjamin konstitusi benar-benar melindungi rakyat, bukan hanya elit kekuasaan. Ketiga, dalam praktik peradilan, pendekatan realisme memberikan wawasan bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan aktor di balik sistem peradilan. Dan yang terakhir, dalam kebijakan publik, pendekatan empirisme memberikan data faktual untuk menyusun regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penutup, pendekatan-pendekatan dalam filsafat hukum memiliki peran yang sangat fundamental dalam merumuskan, memahami, dan menilai sistem hukum secara menyeluruh. Tidak hanya sebagai instrumen konseptual, pendekatan ini juga menjadi fondasi epistemologis dalam upaya mewujudkan hukum yang adil, bijaksana, dan berperi kemanusiaan, baik dalam tataran teori maupun praktik. Filsafat hukum membantu menegarkan perkembangan sistem hukum agar tidak kehilangan orientasinya terhadap nilai-nilai luhur masyarakat. Empirisme, idealisme, humanisme, dan realisme sebagai 4 pendekatan utama memberikan kerangka pemikiran yang unik dan saling mengisi. Masing-masing menghadirkan perspektif yang berada terhadap hakikat hukum. Empirisme berangkat dari realitas sosial, idealisme dari nilai-nilai formal universal, humanisme dari hak dan martabat manusia, sementara realisme menekankan pada praktik hukum yang nyata. Meskipun berbeda titik tolaknya, semua pendekatan ini bertujuan membangun hukum yang bukan hanya sah secara legal formal, tetapi juga memenuhi rasa keadilan secara substansial dan moral. Karakter khas dari pendekatan filsafat hukum adalah kemampuannya untuk bersikap reflektif dan kritis terhadap sistem hukum yang ada. Ia tidak menerima keberadaan norma hukum secara pasif, melainkan mempertanyakan validitas, tujuan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini juga mengandung nilai-nilai transendental yang menjadikan hukum sebagai cerminan dari ideal moral tertinggi. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya membentuk pola pikir akademis, tetapi juga etika dalam tindakan hukum. Adapun daftar pustaka yang aku ambil yaitu dari Satjipto Raharjo tahun 2006, Ilmu Hukum Citra Aditya Bakti.
Yang kedua, Hans Kelsen 2005, teori hukum murni. Ketiga, Reskopon, Social Control Law dari Yale University Press. Dan yang terakhir, Plato tahun 2000, The Republic Penguin Classic. Demikian, Pak. Marlan, ini ada 2 orang ya di dalamnya. Iya, Pak, 2 orang, Pak. Yang berbicara tadi Marlan kan? Iya, Pak Marlan, Pak. Marlan ini keren benar nih. Sampai mungkin kalian masih jarang dengar kan? Restoratif justice. Yang kalian sering dengar itu kan restoratif justice. Itu bagus itu. Kalau yang satu restoratif justice itu lebih mengedepankan perdamaian daripada hukuman. Kalau restoratif justice itu lebih menekankan hukuman yang pantas kepada pelaku kejahatannya. Nah, ini sepertinya akan kita jadi materi kuliah pada berikutnya dalam objek pandangan, dalam objek kajian filsafat hukum. Sekarang Renaldi Nugraha. Renaldi ada? Marlan? Iya, Pak, ini, Pak. Ada Pak. Yuk, silakan. Jangan kembar itu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Hengki. Sebelumnya mohon izin Bapak yang saya mungkin di sini sedikit saja saya mengambil dari beberapa pendapat seperti Plato, Lawrence, dan Roscoe. Langsung saja di sini saya mengambil mengenai suatu pendekatan dan ciri filsafat hukum yang mengenai fondasi berpikir kritis dalam ilmu hukum. Yaitu filsafat hukum memiliki peran penting dalam memperluas wawasan dan kedalaman berpikir mahasiswa hukum. Ia tidak hanya mempelajari apa hukum itu, melainkan juga mengapa hukum itu ada dan bagaimana seharusnya hukum diterapkan. Dalam konteks ilmiah, berbagai pendekatan dalam filsafat hukum dibutuhkan agar pemahaman terhadap hukum tidak hanya berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga mencakup nilai, etika, dan realitas sosial yang menyertainya. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian pendekatan filsafat hukum. Pendekatan filsafat hukum adalah suatu metode analisis dalam melihat hukum dari berbagai sisi, seperti sisi moral, sosial, rasional, hingga praktik nyata, yang mana tujuannya adalah untuk menggali makna hukum yang lebih dalam dan memahami bagaimana hukum yang seharusnya hadir untuk keadilan kemanusiaan. Terus yang kedua mengenai jenis-jenis pendekatan filsafat hukum, yaitu adanya empirisme. Jadi empirisme ini menekankan pentingnya realitas sosial sebagai dasar dalam memahami hukum. Tokoh seperti Roscoe dan Lawrence Friedman di situ menekankan bahwa hukum itu harus relevan dengan kenyataan masyarakat, bukan hanya sekedar norma tertulis. Pendekatan ini bahkan bukan hanya digunakan dalam sosiologi hukum dan studi hukum juga berbasis data lapangan. Terus adanya idealisme. Idealisme ini berakar dari filsafat Plato, di mana pendekatan ini memandang hukum itu sebagai bentuk pengejawatahan nilai-nilai ideal yang berasal dari rasio dan moral. Hukum ini juga dianggap memiliki hubungan erat dengan suatu kebenaran dan keadilan yang bersifat universal dan abadi. Terus yang selanjutnya itu ada humanisme, di mana humanisme ini yaitu untuk mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar hukum, di mana pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat hukum dengan tujuan utama untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap individu, di mana hukum harus mencerminkan keadilan dan keadilan sosial dan kesetaraan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada realisme, di mana realisme ini untuk melakukan suatu pendekatan memandang hukum sebagai sesuatu yang hidup dalam praktik,
hukum bukan hanya apa yang tertulis, melainkan juga apa yang diputuskan dan dijatuhkan oleh hakim dan aparat hukum. Tokoh seperti Oliver W. Holmes yaitu menekankan bahwa prediksi atas putusan pengadilan adalah suatu bentuk yang nyata dari hukum itu. Terus yang selanjutnya ada karakteristik filsafat hukum. Ada beberapa ciri utama dari filsafat hukum sebagai bidang ilmu, yaitu adalah yang pertama ada reflektif dan kritis terhadap hukum yang berlaku. Terus ada mencari dasar filosofis bukan hanya sebagai legal formal. Terus ada juga menggali makna keadilan, tujuan hukum, dan hubungan hukum dengan nilai kehidupan. Ada juga memandang hukum sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya. Filsafat hukum juga tidak berhenti pada apa yang tertulis, tetapi bertanya lebih jauh tentang apa yang seharusnya untuk mencapai suatu keadilan sejati. Terus ada yang keempatnya itu keterkaitan dengan praktik hukum, yaitu adanya pendekatan filsafat hukum memberikan suatu kerangka berpikir yang luas dalam menilai efektivitas hukum. Misalnya, empirisme membantu dalam merancang kebijakan hukum berbasis kebutuhan masyarakat. Adanya humanisme yang relevan dalam membentuk suatu undang-undang yang melindungi kelompok rentan. Terus ada realisme digunakan dalam analisis jurisprudensi dan reformasi sistem peradilan. Terus yang selanjutnya ada idealisme mendorong arah hukum yang bermoral dan berpihak pada nilai luhur. Terus yang selanjutnya ada mengenai suatu penutupnya Pak, di mana dari sini ada pemahaman tentang pendekatan dan karakteristik itu. Filsafat hukum bukan hanya penting bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum agar mampu berpikir lebih kritis, adil, dan bijak melalui pendekatan-pendekatan tersebut. Hukum dapat ditempatkan sebagai sarana perubahan sosial, perlindungan hak, dan penjaminan keadilan substantif di tengah masyarakat yang terus berkembang. Mungkin itu saja Pak. Mohon maaf bila sedikit yang saya ambil. Saya kembalikan. Untuk susun dikit aja. Beda nanti. Habis kita ya, Tenor. Halo Tinor. Tinor hadir nih. Halo, halo Pak. Ya, punten jaringannya Pak tadi. Ada pertanyaan sebelumnya, sebelum kita tutup. Oke, kalau tidak ada, Tenor tolong absenkan ya. Siap, siap Pak. Ya, tolong absenkan. Ferry saya anggap tidak ikut Zoom tapi tidak ikut membacakannya. Ya, ya Pak. Cukup sampai di sini.